Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Sawaku dengan NIM 1314230057 dari kelas 3C. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang pengertian dan konsep serta sejarah perkembangan kemaritiman. Yang pertama saya akan membahas dulu tentang apa sih maritim itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Kemaritiman merupakan konsep yang merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan laut, termasuk kegiatan ekonomi, budaya, sosial, dan pertahanan yang berhubungan dengan kawasan perairan. Adapun Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, kemaritiman merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Laut bukan hanya sebagai sumber daya alam yang kaya, tetapi juga menjadi sebuah jalur utama transportasi dan komunikasi serta menjadi fondasi bagi identitas budaya masyarakat pesisir. Nah, adapun pengertian negara maritim menurut para ahli adalah yang pertama, negara maritim itu adalah sebuah negara yang memiliki kawasan teritorial laut yang luas. Yang kedua, negara maritim adalah suatu negara yang memiliki berbagai kekayaan alam dalam kekuasaan laut yang cukup luas. Yang ketiga, negara maritim adalah negara yang secara geografis dikelilingi oleh wilayah perairan dan laut. Yang keempat, negara maritim umumnya berbentuk kepulauan atau negara yang memiliki banyak pulau. Dan kemudian saya akan bahas tentang sejarah perkembangan kemaritiman di dunia. Sejarah perkembangan maritim di dunia dimulai sejak zaman kuno ketika bangsa Fenisia, Mesir, dan Yunani mulai menguasai teknik pelayaran dan navigasi untuk perdagangan dan eksplorasi. Pada abad pertengahan, bangsa Arab dan Tiongkok mengembangkan kapal-kapal besar dan navigasi bintang yang mendorong perdagangan maritim di Samudra Hindia. Era penjelajahan dimulai pada abad ke-15, dipelopori oleh bangsa Portugis dan Spanyol yang menemukan rute baru ke Asia dan Amerika. Revolusi industri di abad ke-18 mempercepat perkembangan kapal uap yang kemudian berlanjut dengan kapal kontainer di abad ke-20, mengubah dinamika perdagangan global dan membuka era baru dalam transportasi laut. Kemudian, kemaritiman pada masa kolonial itu bagaimana sih? Maritim pada masa kolonial merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perkembangan sejarah global, terutama terkait dengan perdagangan, penjelajahan, dan pertukaran budaya. Pada masa ini, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugal, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba-lomba untuk menguasai jalur-jalur maritim dan mendirikan koloni-koloni di berbagai belahan dunia. Perkembangan ini dipicu oleh keinginan untuk menguasai sumber daya alam, mengamankan jalur perdagangan, dan memperluas pengaruh politik serta agama. Pada masa kolonial, kemaritiman berkembang pesat seiring dengan perluasan kekuasaan bangsa Eropa ke Asia, Afrika, dan Amerika. Portugis dan Spanyol menjadi pionir dengan eksplorasi laut pada abad ke-15, diikuti oleh Belanda, Inggris, dan Prancis. Mereka mendirikan koloni dan pos perdagangan di berbagai wilayah strategis seperti Malaka, Batavia, dan Goa. Jalur perdagangan maritim ini menghubungkan Eropa dengan sumber daya dan rempah-rempah di timur, yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta dominasi kolonial. Selain perdagangan, kekuatan maritim juga digunakan untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara maritim. Alasan Indonesia disebut sebagai negara maritim mengacu pada pengakuan dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Keunikan tersebut diimbangi dengan ragam budaya dan suku bangsa Indonesia. Alam Indonesia juga dipenuhi dengan iklim tropis yang menyejukkan, dilengkapi dengan hutan hujan, banyak persawahan, kawasan perairan, buah-buahan yang dihasilkan sangat beragam, dan karakteristik laut di Indonesia cukup mendukung posisi Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan penjelasan tambahan bahwa fakta bahwa Laut Indonesia
dan selat-selatnya merupakan alur transportasi internasional yang ramai, menghubungkan antara benua Asia, pantai barat Amerika, dan benua Eropa. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh sektor kemaritiman di era sekarang itu apa sih? Sektor kemaritiman mempunyai sejumlah tantangan yang signifikan yang dipicu oleh perubahan global yang cepat dan dinamis. Salah satu tantangan utama adalah perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan laut. Pemanasan global yang menyebabkan kenaikan permukaan laut, perubahan pola cuaca, dan edifikasi laut yang mengancam ekosistem laut, termasuk terumbu karang yang merupakan habitat penting bagi banyak spesies di laut. Kondisi ini juga mempengaruhi pola pelayaran, keselamatan, dan infrastruktur pelabuhan yang harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Selain itu, keamanan maritim juga menjadi perhatian utama. Peningkatan aktivitas ilegal seperti pembajakan, penyeludupan, dan penangkapan ikan ilegal mengancam stabilitas dan keamanan perairan internasional. Selanjutnya, konsep kemaritiman beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekarang. Kemajuan teknologi telah membawa banyak manfaat bagi industri kemaritiman, dari peningkatan efisiensi operasional hingga pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, tantangan juga tetap ada, seperti perlunya investasi besar dan kesiapan sumber daya manusia untuk mengoperasikan teknologi-teknologi baru ini. Dengan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi, kemajuan ini diharapkan dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi maritim yang berkelanjutan. Di era modern ini, teknologi telah membuka jalan bagi inovasi yang luar biasa di berbagai sektor, termasuk dunia pelayaran. Teknologi maritim telah memainkan peran kunci dalam mengubah cara kapal berlayar, mengelola armada, dan memastikan keberlanjutan lingkungan laut. Nah, dari kesimpulan materi ini, kemaritiman mengacu pada semua aktivitas yang berkaitan dengan laut, termasuk perdagangan, pelayaran, dan eksplorasi. Konsep ini mencakup pengelolaan sumber daya laut, navigasi, dan hubungan ekonomi serta politik yang terjalin melalui jalur laut. Sejarah perkembangan kemaritiman bermula dari kebutuhan manusia untuk berdagang dan menjelajah yang kemudian berkembang pesat pada masa kolonial saat bangsa-bangsa Eropa menjelajahi dan menguasai jalur-jalur maritim global. Melalui kemaritiman, peradaban-peradaban besar mampu memperluas pengaruh mereka, membangun koloni, dan menciptakan jaringan perdagangan internasional yang menghubungkan berbagai benua. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.